Wa ahibbuni, dan cintailah aku, bihubbillah, karena cintamu kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti, dan cintailah ahli baitku, bihubbi, karena cintanya kepadaku. Jadi ini perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah itu pertama, kita mencintai Allah karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Kata pepatah Arab, jubilatil qulub liman ahsana ilaiha. Hati ini biasanya tertarik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Itu sudah hukum hati, ya Pak ya. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, pasti hati kita tertarik kepadanya, senang kepadanya. Nah, kira-kira siapa yang lebih banyak kepada kita di dalam kebaikan? Semua kebaikan yang kita dapatkan, semua manfaat yang kita dapatkan, yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita sejahtera, semua semata-mata datang dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, kata Allah. Nikmat apapun yang datang kepadamu, semuanya datang dari Allah. Maka disinilah ahibbullah, cintailah Allah, lima yaudukum bihi min ni'amihi, karena Allah telah memberikan nikmat-nikmatnya kepadamu. Jadi secara spontan hati kita ini pasti mencintai Allah. Kalau kita merenung, kalau kita merasakan di hati kita bahwa segala sesuatu yang kita rasakan ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kadang kita merasa orang yang diberi ini dengan pemberinya terpisah gitu. Kita kan orang yang diberi oleh Allah, Allah yang memberi gitu. Tapi seakan-akan terpisah karena kesempurnaan kudrat Allah. Kita berbicara, saya berbicara, ini kan Allah yang bisa membuat berbicara. Cuma masalahnya ketika saya berbicara ini seakan-akan tidak melibatkan siapa-siapa gitu. Saya merasa saya yang ngomong gitu. Padahal la haula wala quwata illa billah. Tidak ada dari kekuatan kecuali atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi, dalam ayat kursi. Semua yang menolong kita, semuanya atas izin Allah. Untuk melihat kita minta tolong pada mata. Dan mata ini ciptaan Allah, pemberian Allah. Untuk berbicara kita minta tolong pada lisan, pada lidah, pada mulut. Dan lisan mulut ini adalah pemberian Allah. Untuk berjalan kita minta tolong kepada kaki, dan kaki ini adalah ciptaan dan pemberian Allah kepada kita. Untuk berpikir kita minta tolong pada otak, pada akal, dan otak, akal ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tidur, bisa tidur, itu kita minta tolong kepada apa itu Pak? Kepada rasa capek, pada rasa penat, pada rasa, dan itu Allah yang menciptakan kantuk itu. Coba badan kita udah diporsil, kita tidak tidur sehari 2 hari, kuat nggak kira-kira Pak?
Yang normal itu kan sehari itu pasti ada tidur. Dan siapa yang membuat tidur itu? Allah. Sebab kalau tidak ada tidur, badan kita bakal rusak, bakal cepat sakit kita. Ternyata Allah jaga diri kita ini secara otomatis. Ketika badan kita butuh nutrisi, butuh makanan, bikin Allah lapar perut kita. Seakan-akan tidak ada mesin otomatis untuk merasakan lapar. Kita mungkin malas makan. Benar Pak ya? Ketika badan kita memerlukan air, cairan, Allah bikin haus secara otomatis. Apakah kita itu Pak, yang ini? Ada nggak kita bikin haus gitu? Enggak kan? Tahu-tahu haus sendiri setelah badan kita ini butuh cairan. Berarti kan otomatis mesinnya. Di luar kemampuan kita, di luar pikiran dan kehendak kita. Tahu-tahu haus saja. Ternyata itu adalah kebutuhan badan kita yang kita sendiri sudah tidak tahu. Jadi siapa sebenarnya yang menolong kita? Yang menjaga kita sebenarnya siapa? Apakah kita bisa menolong diri kita? Enggak bisa. Kita ini terlalu banyak pikiran. Ya, kalau Bapak sudah sibuk, sementara butuh, badan kita butuh makan, tidak ada rasa lapar, tahu-tahu geblak, bener gak Pak? Tidak ada rasa haus, kan begitu? Sudah begitu oleh Allah dibantu rasa enak lagi. Ketika minum rasa enak di sini ada, ketika makan rasa enak. Yang lebih hebatnya lagi, masing-masing rasanya beda. Jambu rasanya begini, manggis rasanya begini, ya, durian rasanya begini. Allahu Akbar. Ya Pak ya. Semua itu sebenarnya adalah merangsang diri kita supaya memasukkan bahan-bahan makanan itu ke dalam tubuh kita. Sudah dibikin lapar, dibikin haus, dibikin enak lagi. Otomatis itu Pak. Dibikin enak lagi. Seandainya tidak dibikin enak, mungkin kita tidak makan. Seperti orang nggak nafsu makan, gimana sih Pak? Dikasih makan geleng-geleng kayak anak kecil gitu. Dikasih makan geleng-geleng sampai kurus. Benar ya? Sampai kurus. Kenapa? Karena juga ada nafsu makan. Sementara Allah secara otomatis di tubuh kita ini telah dijadikan oleh Allah mesin yang tahu-tahu sudah pengen makan, ya. Karena apa? Karena masing-masing dibikin rasa. Ketika ngelihat mangga pengen. Kenapa? Kita sudah bisa nyambung rasanya. Itu kan mesin, Pak. Itu disebut dengan Rabbul Alamin. Maka kita berpuji. Segala puji bagi Allah. Ya, segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena hakikatnya tidak pernah hidup ini kita minta tolong pada selain Allah. Pernah Pak dalam hidup ini kita minta tolong pada selain Allah? Nah, ini kan perenungan Pak, untuk menemukan bagaimana cara mencintai Allah tadi. Ya kan kata Rasulullah, ahibbullah, cintailah Allah, lima yardukum bihi min ni'amihi, karena Allah telah mendatangkan beberapa nikmat-nikmatnya kepada. Yang saya sebutkan tadi itu kan nikmat Allah. Ya. Tahu-tahu kita bangun tidur secara otomatis, tidurnya pun dibikin kita ngantuk, hilang. Bangun tidur pun tahu-tahu bangun sendiri, mesin otomatis. Bener ya Pak? Nah, yang begini ini kita tidak merasakan tersambung dengan Allah. Padahal pertanyaannya, selama hidup sampai saat ini, pernahkah kita minta tolong pada selain Allah? Gimana Pak? Pernahkah kita minta tolong pada selain Allah dalam hidup? Tidak pernah.
Untuk bicara kita minta tolong pada lisan kita. Lisan ini ciptaan Allah, pemberian Allah. Untuk ngomong saja kita minta tolong pada Allah. Untuk mendengar minta tolong pada Allah. Untuk melihat minta tolong pada Allah. Ada orang yang membantu kita, dia pun minta tolong pada Allah. Ada saudara kita bawa makanan ke dalam, itu pun minta tolong pada Allah. Artinya apa? Pernahkah kita tidak ditolong oleh Allah? Pernahkah kita minta tolong pada selain Allah? Ini untuk merangsang pikiran kita bahwa kita ini begitu dekatnya dengan Allah. Kenapa? Untuk ngomong, untuk bergerak, untuk berpikir, untuk berkehendak, kita perlu minta tolong kepada Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Siapa yang merasakan pertolongan kecuali atas izinnya? Itulah kenapa setiap sholat kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena kita memang tidak pernah mendapatkan pertolongan dari selain Allah. La ilaha illallah. Pernah kita mendapatkan pertolongan dari selain Allah? Tidak pernah. Mulai dari kita menjadi janin, mulai di alam ruh, sampai saat ini, sampai nanti di alam kubur, sampai di surga, semuanya tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Itu maknanya, Pak. Kenapa Rabbil Alamin? Segala puji bagi Allah, pencipta. Di situ dengan kata Rabbil. Rabb itu apa? Pencipta, pengurus, pengatur, yang memberikan mesin otomatis dalam tubuh, itu Rabb namanya. Ya, Bapak tahu-tahu bisa lapar, bisa makan, tahu-tahu haus. Itu karena Allah Rabb. Semuanya telah diciptakan oleh Rabbul Alamin ini. Makanya kita memuji kepada Allah. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, pencipta alam semesta. Secara otomatis semua dia Rabb namanya. Pergerakan alam, pergerakan tubuh, pergerakan jantung, pergerakan saraf, semuanya itu dijaga, diciptakan oleh Rabbul Alamin. Makanya Alhamdulillahi Rabbil. Segala puji bagi Allah. Kalau ada orang yang menolong kita, kita memuji dia, hakikatnya kita memuji Allah. Kenapa? Dia bisa menolong kita karena ditolong Allah. Kita mendapatkan duit dari pekerjaan kita, mendapatkan harta dari pekerjaan kita, maka hakikatnya kita ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan pekerjaan itu kepada kita. Allah yang memberikan bos itu kepada kita. Allah yang memberikan kekuatan kita untuk bolak-balik pergi ke pekerjaan itu, sehingga kita mendapatkan harta kekayaan untuk kita bisa belanjakan di dalam kehidupan kita. Maka itu semua sudah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertanyaannya, pernahkah kita selama hidup kita sampai saat ini ditolong oleh selain Allah? Gitu. Pernahkah kita ditolong oleh selain Allah? Nah, persoalannya kita saat ini terputus dengan penolongnya. Kita merasa ditolong oleh manusia, terima kasih kepada manusia, tapi tidak terima kasih kepada penolong yang hakiki, kepada Rabb, ya, kepada Rabbul Alamin. Ya, bahwa kita bisa hidup seperti ini, minta tolong pada Allah. Ya, jantung kita bergerak, minta tolong pada Allah. Paru-paru kita bergerak, minta tolong pada Allah. Emang dipikir Bapak ketika bernapas itu dengan kehendak? Bernapas, tarik, keluarin, tarik, keluarin, enggak, Pak. Bener nggak, Pak? Itu sudah secara otomatis. Nggak pernah kita berpikir, tarik, hembus, tarik, hembus, enggak ada. Berjalan dengan sendirinya.
Yang kayak gini masih merasakan terlepas dari Allah. Jadi kita ini benar-benar bersama Allah, Pak. La haula wa la quwata illa billah. Maka doanya setiap kita sholat, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta, perawat, pengatur, pengurus alam semesta, termasuk ngatur, ngurus diri kita. Semua di tubuh kita ini, dia Rabbnya. Dia Rabbnya. Dia penciptanya, dia penggeraknya, dia penolongnya. Kita bisa apa? La haula wa la quwata illa billah. Nah, yang macam begini kita nggak jatuh cinta kepada Allah. Ya. Maka kata Rasulullah, ahibbullah, cintailah Allah, lima yaghdukum bihi min ni'amihi, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kalian. Maka dari sinilah intinya. Sampai kemudian Rasulullah bersabda, wa ahibbuni, dan cintailah aku, bihubbillah, karena cintamu kepada Allah. Jadi kita mencintai Rasulullah itu karena cintanya kepada Allah. Bayangkan secara fisik, ya, secara kehidupan harian semua diatur oleh Allah. Tapi apalah artinya hidup ini? 1000 tahun di dunia kita hidup, harta kekayaan dengan pekerja kita miliki sebanyak-banyaknya, kalau tidak ada iman dan Islam di hati kita. Benar ya? Apalah artinya tanpa iman dan Islam di hati kita? Mau Bapak hidup 1000 tahun dengan harta yang banyak tanpa iman? Mau? Tidak akan pernah mau. Sementara iman ini datang dari Al-Quran yang kita imani. Sementara Al-Quran ini datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para nabi dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa tidak mampu menyedot Al-Quran ini ke dalam dadanya. Ini kata ulama, kenapa para nabi dahulu itu diutus hanya untuk umatnya? Karena kitab yang datang dari langit itu belum kitab yang sempurna. Kenapa kitab yang sempurna itu belum turun ke bumi? Karena tidak ada dada manusia yang mampu menampungnya. Jadi kitab-kitab suci yang lain itu parsial, lokal. Kenapa? Karena tidak sempurna, tidak bisa untuk satu periode, untuk semasa, untuk selamanya, dan hanya untuk satu periode saja. Untuk satu tempat saja dan satu periode saja. Kenapa? Karena belum sempurna. Kenapa kitab yang sempurna itu belum turun ke langit? Karena belum ada dada manusia yang mampu menampungnya. Siapa yang bisa menampungnya? Allah ciptakan Nabi Muhammad dengan dada yang bersih, azkahul killah, paling suci hatinya di hadapan Allah. Tidak ada makhluk yang paling suci hatinya daripada Rasulullah. Maka makhluk yang paling suci hatinya yang bisa menarik, menampung kitab Allah yang sempurna itu. Dan itulah kitab yang ada, ajaran iman dan Islam yang saat ini ada di dada kita, yang saat ini ada dalam perbuatan kita, yang membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah kita tidak akan pernah ada iman dan Islam di dada kita. Paham Pak? Makanya kemudian ditarik oleh ulama, ya kan? Kenapa? Karena Rasulullah diutus untuk itu. Nah, Rasulullah diutus karena Rasulullah terlahir ke dunia ini. Seandainya Rasulullah tidak terlahir ke dunia ini, tidak mungkin diutus. Disinilah masuk. Maka terlahirnya Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang besar.
Paham baik? Maka ulama sampai di sini ayatnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia-Nya dan dengan kasih sayangnya, sebab itulah kalian merasa bergembira. Ada perintah bergembira. Sebab itulah kalian bergembira. Kata ulama, kira-kira ada enggak karunia yang lebih besar dari terlahirnya baginda Nabi Muhammad SAW? Ada enggak nikmat yang lebih besar lagi daripada terlahirnya baginda Nabi Muhammad? Sebab lahirnya Nabi Muhammad diutus pada umur 40 tahun. Sebab diutus Nabi Muhammad, turunlah ayat Al-Quran. Sebab turunnya Al-Quran, maka di dalamnya ada ajaran iman dan Islam. Sebab ajaran iman Islam inilah kemudian kita mendapatkannya, dan kita mendapatkan kunci surganya. Tanpa itu, berapa banyak? Ada sekitar 8 miliar manusia saat ini yang hanya mungkin 2,5 miliar saja yang mendapatkan iman dan Islam ini. Selainnya tidak mendapatkan izin dari Allah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Setiap orang beriman itu tidak pernah ada baginya iman itu kecuali atas izin Allah. Jadi kita dapat iman ini Pak karena ada izin Allah juga, karena ditolong oleh Allah. Artinya apa? Tidak ada cinta yang lebih besar yang wajib kita tunaikan kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi-Nya. Paham sampai di sini, Pak? Paham sampai di sini? Maka kata Rasulullah, tidak sempurna iman seseorang sehingga diriku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada anaknya, daripada keluarganya dan orang-orang lainnya. Ada hadis seperti itu, hadis sahih. Tidak sempurna iman seseorang sehingga diriku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri dan anak-anaknya. Kita lebih cinta Rasulullah pada cinta istri kita. Kita lebih cinta Rasulullah apa cinta anak-anak kita, kan gitu. Nah, ini perlu perenungan panjang. Ya, sesuatu yang terlalu dekat kepada kita perlu dikorek lagi oleh pikiran, baru nampak. Sesuatu yang dekat itu biasanya nggak terasa, Pak ya. Sampai muka kita ini belum pernah kita melihat aslinya, karena terlalu dekat. Saya kalau pikir, aduh kecewa juga, selama hidup belum pernah ngelihat aslinya wajah sendiri. Bener ya Pak? Kayak belum pas gitu, belum puas banget gitu. Kayak apa sih aslinya wajahku ini? Begitu melihat di kaca, yang kiri jadi yang kanan. Tai lalat saya di sini, ada di sini. Palsu gitu Pak. Bener ya Pak? Allah Akbar. Dilihat di kamera beda-beda. HP yang ini agak putih dikit. Yang ini agak kuning-kuning dikit gitu. Yang ini agak buram. Artinya apa? Melihat wajah diri kita tergantung kepada bantuan yang lain. Kenapa? Terlalu dekat kita Pak. Mata. Ngelihat alis yang depannya nggak bisa gitu, terlalu dekat. Begitu juga Allah terlalu dekat dengan kita. Tidak ada yang pernah menolong kita selain Allah. Tapi kenapa hati kita kok seakan-akan terlepas dari Allah? Ya, terlepas dari Allah. Nah, ini hal-hal yang fisik. Adapun hal-hal yang sifatnya diniyah, ya, sifatnya ukhrawiyah, maka tidak ada jalan yang paling hebat kita cintai kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab ya. Kalau nasab badan kita ini larinya ke Nabi Adam. Ya Pak ya? Tapi kalau nasab iman kita, ilmu kita larinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Nabi Adam nasabnya dari bapak kita. Kalau kepada Nabi Muhammad agama nasabnya dari guru kita. Paham Pak? Ya. Guru kita itulah yang mengenalkan kita kepada iman dan Islam sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun fisik kita ini sanadnya kepada Nabi Adam. Benar ya Pak? Jadi kalau urusan nasab badan sama, Nabi Muhammad juga ujung-ujungnya ke Nabi Adam. Kita pun juga ujung-ujungnya ke Nabi Adam.
Tapi kalau nasab ilmu, nasab iman, ini datangnya dari guru kita, gurunya lagi sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dari mana? Dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak nyambung lagi ke nabi-nabi sebelumnya, ya, langsung kepada Jibril, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad, cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang telah kau dapatkan darinya. Sudah bisa Pak terpikirkan? Ada nggak nikmat yang dikasih oleh selain Allah? Wa ma bikum, ini Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun. Jadi kalau kita ngaji bahasa Arab, nahwu sharaf atau balagh, di situ pakai isim nakirah. Wa ma bikum min ni'matin. Tak satu pun, tak sekecil apapun nikmat, pakai isim nakirah, min nikmatin, ya. Tak sedikit pun, sekecil apapun, sebesar apapun nikmat itu, faminallah, semua datangnya dari Allah. Makanya ada doa al-maghfurah tadi, Allahumma ma asbaha bi ni'matin aw min ahadin min khalqika faminka falakal munnu wa lakal syukr. Ya, wa ma bikum min nikmatin. Allahumma asbaha bi min nikmatin, ya Allah, semua nikmat yang kurasakan di pagi ini. Gitu. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin. Semua nikmat yang kurasakan di pagi ini. Ya. Ma asbaha bi min nikmatin wa ahadin min khalqillah. Begitu juga nikmat-nikmat yang datang kepada siapapun dari makhlukmu, ya Allah. Faminkah, maka semuanya datang darimu, ya Allah. Falakal munnu wa lakal syukur, maka puji hanya untukmu, ya, maka pujian, terima kasih hanya untukmu. Paham ya? Tinggal kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak rasakan antara al itu segala dengan kata Rabb. Rabb, apa itu Rabb? Pencipta, pengatur, pengurus. Ya, kita diciptakan, kemudian semua diatur semua. Ekosistem dalam badan kita dia yang ngatur, bergerak sendiri. Itu Rabb namanya. Alam semesta ada hukum gravitasi, ya. Bahkan sekarang ada law of attraction, ya, hukum tarik menarik. Ya kan? Kalau kita berpikir tentang sesuatu itu, maka itu akan datang kepada kita. Itu hukum alam semua, Pak. Ya, hukum alam. Ya. Kadang kita mikirin seorang, tahu-tahu datang, tersambung. Kenapa? Ada hukum alam. Semua yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hukum yang ada dalam badan kita, di dalam, semua datang dari Allah Subhanahu. Itu namanya Rabb. Paham, Pak? Artinya apa? Maka di situ ada kata Allah, ada Rabb. Alhamdulillah, ada Rabbul Alamin. Perhatikan. Ya, di atas ada kata Allah, ada Rabb, ada Rahmah, ada Malik Yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Ada 4 di situ. Ada Allah. Maka itu namanya di keyakinan kita harus mainkan pikiran kita renungkan pikiran kita, bagaimana kita menemukan Allah di dalam Fatihah itu. Di situ ada kata Allah. Allah itu nama God, Pak. Ada nggak orang yang namanya Allah? Sejak zaman dulu sampai sekarang, Bapak ketemu nggak dengan orang yang namanya Allah? Kalau Fir'aun mungkin ada. Selain Fir'aun itu, Fir'aun kan banyak. Fir'aun 1, Fir'aun 2. Iya kan? Iya kan? Hobi ada. Iya kan? Contoh, Abdurrahman. Orang kadang masih manggil Rahmannya. Hei Rahman. Abdur Rahim, Allah, kita kadang masih Rahim, mana Rahim? Abdullah, hamba Allah. Allah, mana Allah? Panggilan aja kita nggak berani. Abdullah kan hamba Allah. Kalau Abdur Rahim aja kita berani, mana Rahim? Abdullah berani, Allah, mana Allah? Tidak, itu nama Dzat, ya, nama Dzat. Maka nama Dzat ini kaitan sambungannya dengan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Paham? Itu anatomi surat Fatihah. Surat Fatihah ada anatominya, di atas 4, di bawah 4. Ya.
Untuk keyakinan ada 4, untuk perbuatan ada 4. Ya, baik. Untuk keyakinan di situ adalah lafaz Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Akhirnya apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Rabbil alamin, pencipta, pengurus, pengatur alam semesta. Maka ada wa iyyaka nasta'in. Ini sambungannya, anatominya. Jadi lafaz Allah iyyaka na'budu, begitu kita ada informasi bahwa Allah ada Rabbul Alamin, kita katakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Di sini saja kita belum menemukan makna yang hakiki, Pak. Makna yang seakan-akan kita kalau begitu kita harus minta tolong pada Allah. Selama ini kita kan kadang minta tolong, kadang enggak. Kan begitu, Pak, artinya makna itu. Makna yang sebenarnya bukan itu, pengakuan, Pak. Pengakuan wa iya, setelah kita menyebutkan Allah dan Rabbul Alamin, kita mengaku tidak ada yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Itu pengakuan. Orang kafir pun menyembah Allah, cuma hatinya yang enggak menyembah. Walillahi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah, termasuk tubuhnya orang kafir. Rambutnya bertasbih, lisannya bertasbih, hidungnya bertasbih, semua geraknya itu bertasbih. Yang nggak bertasbih itu hatinya doang. Paham nggak? Artinya apa? Artinya setiap kita ini hanya menghamba Allah. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, itu pengakuan. Tidak pernah ada yang menolongku ya Allah kecuali Engkau, itu maknanya. Selama ini kan maknanya kita, wah kadang saya minta tolong, kadang enggak, kan begitu. Bukan itu makna hakikatnya, Pak. Setelah menyebut Rabbul Alamin, hakikatnya, ya Allah, hambamu ini tidak pernah minta pertolongan pada selain Engkau ya Allah. Makanya hamba puji, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, karena tidak pernah ada yang menolong hamba kecuali Engkau ya Allah. Pernah sampai ke mana ini enggak, Pak? Ya. Selama ini kan, saya harus minta tolong pada Allah, kan gitu. Oke, itu makna yang tipis, Pak. Makna yang dalam adalah, ya Allah, hamba tidak pernah minta tolong pada selain Engkau. Itu maknanya. Wa iyyaka nasta'in. Paham ya? Nah, ini adapun Ar-Rahmanir Rahim, Allah punya rahmat. Maka kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berdoa karena Allah merahmati kita. Maka itu kita ihdinas siratal mustaqim. Maliki yaumiddin, dialah penguasa hari pembalasan. Maka kita minta kepada Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta jalan seperti para nabi dan rasul supaya nanti dibalas sebagaimana balasan kepada nabi dan rasul. Apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan hamba dibalas seperti balasan kepada orang al-maghdub dan ad-dallin, yakni orang-orang kafir, orang munafik dan orang-orang fasik. Paham, Pak? Nah, ini semua memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak bisa cinta lagi kepada selain Allah. Kalau kita mencintai Rasulullah karena cintanya kepada Allah. Paham, Pak, sampai di sini? Nah, maka selanjutnya hadisnya, wa ahibbu ahli baiti, dan cintailah ahli baiti. Ahli baiti ini adalah ahli baitnya Rasulullah. Ada yang mengatakan hanya sampai sekitar keluarganya, ada sampai mengatakan sampai ke anak cucunya. Nah, ini ya yang menjadi perdebatan sekarang kan itu, ya Pak ya. Nah, maka cintailah mereka karena cintanya kepada aku. Gampangnya beginilah, Pak. Kita pasti cinta kepada anak. Benar nggak, Pak? Sama cucu pun cinta. Seandainya kita tahu sampai 70 turunan kita, seandainya kita hidup masih tahu, pasti kita mencintainya. Betul tidak, Pak? Nggak mungkin. Saya sampai 7 turunan bisa melihat 70 turunan misalnya, saya bisa melihat cucu saya itu, pasti saya mencintai dia. Kalau Nabi pasti melihat cucunya itu, Pak. Kenapa? Nabi melebihi wali. Benar nggak, Pak? Salam kita saja dijawab oleh Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, bersalamlah kepadaku, karena kalian ketika bersalam kepadaku,
ruhku dikembalikan kepada jasadku dan aku akan membalas salammu. Ketika assalamualaikum ya Rasulullah, ruhnya Nabi Muhammad dikembalikan ke badannya dan dia menjawab salamnya. Hebat kan? Apalagi melihat anak cucunya. Pasti Rasulullah itu sangat cinta kepada orang yang mencintai anak cucunya. Maka Rasulullah minta, cintailah mereka karena cintanya kepada aku. Karena aku mencintai mereka. Kalau kamu mencintai mereka, pasti aku cinta kepadamu. Kalau aku cinta kepadamu, pasti aku nanti akan bersamakan di surga denganmu. Kan begitu, Pak? Nah, itu. Terus wa ibadahu sholihin, begitu juga cinta kepada hamba-hambanya yang soleh, para malaikat, hamba-hambanya yang soleh. Nah, ini cinta kepada Allah, Pak, ya. Ketika Bapak mencintai orang-orang soleh, itu hakikatnya mencintai Allah, gitu. Ya. Ketika Bapak mencintai orang-orang soleh, itu hakikatnya kita mencintai Allah. Kenapa? Karena orang soleh itu, kan gitu, orang soleh itu semuanya dapat nikmat dari Allah. Ya, maka kita berterima kasih kepada Allah telah mensolehkan dia. Maka kita cinta kepadanya karena Allah telah menyehatkan dia dan menyolehkan dia. Kan? Maka cinta orang soleh juga cinta kepada Allah. Kemudian wa ma yu'inu ala ta'atihi, dan mencintai apapun yang membantu kepada taat kepada Allah. Mencintai istri, kenapa? Karena istriku adalah yang membawa kita kepada ibadah. Maka cinta kepada istri adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada pekerjaan, sebab pekerjaan inilah saya bisa salat, saya bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah. Bapak cinta pekerjaan itu, cinta pada Allah. Bapak cinta kepada duit, karena duit ini saya bisa bersedekah, ya. Saya bisa menyumbang ini, saya bisa untuk salat, saya bisa untuk beli baju untuk salat. Cinta kepada duit ini artinya cinta kepada Allah. Luas kan, Pak, cinta kepada Allah kan? Nah, tinggal ngatur di sini saja, Pak. Tinggal ngatur di sini. Jadikan semuanya serba ibadah. Jadikan semuanya serba untuk taat. Maka hakikatnya kita telah mencintai Allah. Ya? Jadi mencintai Allah itu bukan mencintai zatnya. Zat kita nggak bisa, zat Allah nggak bisa kejangkau. Ya, Pak, ya? Cinta apa? Cinta mulai dari Rasulullah. Semua cintai. Dan semua apapun yang menolong kita kepada Allah, termasuk majelis ilmu ini, ya, kita cinta majelis ilmu ini, maka itu artinya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk cinta pekerjaan, cinta duit pun, kalau itu kita yakin memang untuk membawa kita pada taat kepada Allah, intinya itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis qudsi Rasulullah, hadis dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fi, wajib cintaku, kata Allah, kepada orang yang saling mencintai karena aku. Cinta karena Allah, taklim bersama, bisnis bersama, bisnisnya ternyata untuk tadi itu, Pak, ya. Bapak bisnis bersama nih, ternyata nanti untuk apa? Nanti buat ini, buat pesantren, buat ini. Itu namanya al-mutahabbina fillah. Ya, bukan hanya di taklim saja, boleh saja di bisnis, tapi di bisnis itu benar-benar perjanjian untuk membangun agama Allah, untuk menolong agama Allah. Maka termasuk dicintai oleh Allah bisnis itu. Ya, Pak, ya? Apalagi taklim seperti ini, ya. Bertemu dalam taklim karena Allah, itu namanya al-mutahabbina fillah, saling mencintai karena Allah. Wajabat mahabbati, wajib cintaku kepada orang yang saling mencintai. Wal mutajalisina fi, dan orang yang saling duduk karena aku. Ini majelis namanya, saling duduk kayak gini, saling berhadapan karena mendengarkan ilmu dari Allah, wajib cintanya Allah, namanya wal muta. Dan orang yang duduk karena aku, maka wajib cintaku kepadanya. Wal mutazawirina fi, dan orang yang saling mengunjungi karena aku. Ayo datang ke rumah dia, yuk kita lihat, kita tengok dia keadaan seperti apa. Saling mengunjungi karena Allah, wajabat mahabbati, kata Allah, wajib cintaku kepadanya. Wal mutabadilina fi, dan orang yang saling mengasih, orang yang saling memberi karena aku, ya. Saling memberi hadiah karena aku, ya. Dikasih, dia ngasih lagi kepada kita, ya kan?
Makanya kalau kiai dulu kata Zainuddin Nursi itu ya, santri-santrinya datang ada yang bawa kambing, kan gitu kan? Ngelihat ke dalam, ada kambing enggak? Pulangnya dikasih kambing lagi kan gitu kan? Ada yang bawa singkong gitu. Apa nih di rumah nih? Kiainya balikin lagi, Pak. Dia saling ngasih. Ada yang iri katanya. Akhirnya dia bawa kambing lagi dapat singkong malah. Itu kan candaan namanya ya, canda. Tapi begitulah ulama dahulu. Dikasih kepada orang lain gitu. Saling ngasih. Akhirnya apa? Cinta Allah datang kepada mereka. Nah, itulah suasana para sahabat. Sahabat seperti itu ya. Para tabi'in, para wali-wali Allah. Mereka menciptakan itu semua. Akhirnya cinta Allah datang kepada kita, ya, kepada mereka. Maka di sini dikatakan wajib cintaku kepada orang yang saling mencintai karena aku, saling duduk karena aku, saling berkunjung karena aku, dan saling memberi karena aku. Walil muhabbati as-sadiq alamatun, adapun cinta yang jujur, yang benar itu ada tanda-tandanya. Ajalluha wa alaha, adapun tanda yang paling besar kamalu mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahlakihi. Adapun cinta kepada Rasulullah yang paling besar adalah dia mengikuti semua dari Rasulullah, baik perkataannya, perbuatannya maupun akhlaknya. Qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ya. Wa bihasbil muhabbati lillah takunu al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menurut kadar cintanya kepada Allah, maka dengan kadar itu pula mengikutnya kepada Rasulullah SAW. Wa in kathirun fakathirun, kalau cintanya kepada Allah besar, banyak, maka mengikutnya kepada Rasulullah besar, banyak. Wa in qalilun faqalilun, bila cintanya kepada Allah sedikit, maka mengikutinya kepada Rasulullah SAW sedikit. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata cinta kepada Allah katanya diukur dengan bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cinta Rasul paling besar kepada Allah. Dan bukan hanya di lisan, di mulut cinta Rasul, tapi muncul dalam perbuatan, dalam perkataan, juga dalam kehidupan sehari-harinya. Maka bukti cinta kepada Allah, maka kita dekat-dekat dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah, sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak ke muka bumi ini. Bahkan Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa orang yang paling baik akhlaknya? Orang yang paling banyak meniru akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak? Sudah masuk suruh Pak ya? Oh, sudah ya. Sudah, masih ada pertanyaan? Silakan, silakan. Supaya? Tidak diterima. Itu di mana? Di Ka'bah. Atau gimana? Ya. Minta diterima pekerjaan. Oh.
Jadi kita nggak kerja nggak diterima gitu, padahal udah minta sama Allah gitu maksudnya. Iya. Jadi Bapak sudah berdoa maksudnya untuk dapat pekerjaan, untuk diterima pekerjaan, tapi ternyata nggak diterima pekerjaannya gitu. Allah itu maha tahu kebaikan hambanya, Pak. Allah itu al-khabir, ya Allah itu maha mengetahui ya, kepada kebaikan hambanya. Kalau misalnya Allah sayang kepada hambanya, sementara Bapak diterima di pekerjaan itu, dan Allah tahu di pekerjaan itu tidak baik buat Bapak, apakah Bapak masih merasa Allah tidak berbuat baik kepada kita? Jadi Bapak tidak diterima, bukan tidak, doa Bapak udah diterima banget, cuma bukan ini gitu loh Pak. Ada yang lain yang lebih baik, Allah lebih tahu, paham nggak? Itulah cara kita husnudzon kepada Allah. Ternyata memang seperti itu Pak, kita selalu diberi yang terbaik oleh Allah. Makanya ana inda dzanni abdi bi, aku ini tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Maka ketika kita misalnya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, katakan di hati kita, pasti di belakang ini ada yang lebih baik daripada itu ya, pasti di belakang ini ada yang lebih baik, dan itu akan keturutan, Bapak akan diberikan yang lebih baik lagi, baik sesuai dengan ukuran Allah kepada kita. Paham Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Yang lain Pak? Cukup Pak ya? Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup yang kafarul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.